Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah permintaan daripada salah seorang sahabat saya tentang awal mula nama Dracula. Jadi awal mula nama Dracula sebenarnya bukanlah seperti yang kita bayangkan, yaitu sosok mistik ataupun hantu pengisap darah dari barat yang bernama Dracula. Sebenarnya itu adalah novel yang diperankan oleh seorang vampir, makhluk penghisap darah, dan diberi nama Dracula yang terinspirasi dari orang yang bernama Dracula. Dia adalah seorang raja yang kejam, sadis, pernah meminum darah dari orang yang dihukumnya, sehingga terinspirasi dan diberi nama Dracula sebagai sosok vampir. Nah, siapakah sosok Dracula ini? Langsung saja kita dengar kisahnya. Check it out. Hai teman-teman semua, inilah dia cerita Vlad Tepes atau yang digelari dengan Vlad III Dracula. Jadi Dracula itu bukanlah seperti hantu pengisap darah, tetapi awal mula ceritanya dia adalah seorang kaisar ataupun raja yang bernama Vlad Tepes atau Vlad III Dracula. Vlad III atau Pangeran Wallachia dikenal sebagai Vlad Tepes bahasa Rumania, atau Dracula adalah Pangeran Wallachia. Wallachia itu adalah nama kerajaan di Rumania yang berkuasa pada tahun 1448, pada tahun 1456 hingga 1462, dan pada tahun 1476. Jadi banyak masa-masanya karena dia pernah menjabat dan lengser, menjabat lagi, begitulah dia. Dalam sejarah, Vlad terkenal akan perlawanannya terhadap ekspansi Kesultanan Utsmaniyah ataupun Ottoman dan hukum kejam yang ia berlakukan pada musuh-musuhnya. Vlad III terkenal karena menginspirasi nama karakter vampir pada novel Bram Stoker tahun 1897 yang berjudul Dracula. Jadi dia adalah inspirasi daripada novel yang berkarakter vampir Bram Stoker pada tahun 1897 dengan diberi nama Dracula. Nama belakang Dracula juga disebut Draculia berdasarkan beberapa dokumen berarti anak sang naga, karena ayahnya Vlad II Dracul yang menerima julukan tersebut karena ia telah bergabung dengan Ordo Naga atau Order of the Dragon. Dracul dalam bahasa Latin itu Draco berarti dragon. Kalau bahasa Rumanianya Drac. Julukan berikutnya Tepes atau penyula. Jadi kan dia gelarnya Tepes ya. Itu artinya penyula, berasal dari kegemarannya menghukum orang dengan cara disula. Dalam bahasa Turki Ottoman ia dikenal dengan nama Kazikli Voivoda yang berarti pangeran penyula. Selama hidupnya dia juga menuliskan namanya pada setiap dokumen seperti surat-surat kerajaan dengan nama Vladislaus Dracula atau Dracula. Jadi Vlad Tepes itu adalah gelarnya sebagai penyula ataupun yang menusuk orang dengan kayu dari dubur sampai ke atas seperti tenggorokan. Nah, masa muda Vlad lahir di Sighisoara atau Hungaria, Transilvania, daerah kerajaan dari Hungaria, pada musim dingin tahun 1431 dari Vlad II Dracul dan merupakan cucu dari Mircea the Elder. Ibunya diyakini merupakan istri kedua dari ayahnya, Putri Knezna dari Moldavia, anak sulung dari Alexandru Selbun. Dia memiliki dua kakak tiri, Mircea II dan Vlad Kalugarul,
dan adik tiri Radu Selvrumos. Nah, adik tiri Radu Selvrumos juga akan berperan penting di dalam kisah ini. Jadi kita ingat dia adalah adik tiri daripada Vlad, yaitu Radu Selvrumos. Pada saat dia lahir, ayahnya yang mendapat julukan The Dragon atau bahasa Rumanianya Dracul sedang dalam perjalanan ke Nuremberg untuk kepentingan Ordo Naga. Pada saat berumur 5 tahun, Vlad diterima menjadi anggota Ordo. Vlad dan Radu menghabiskan waktu kecilnya di Sighiswara dalam didikan ibunya dan istri ayahnya yang lain. Pada masa awal kekuasaan ayahnya mengajak anak-anaknya ke Targoviste, ibu kota Wallachia pada saat itu. Menurut ahli sejarah, di Targoviste, anak-anak Vlad II Dracul dididik oleh guru-guru Roman atau Yunani dari Konstantinopel. Vlad diyakini mempelajari keahlian bertempur, geografi, matematika, sains, bahasa, dan seni klasik serta filosofi. Dan Vlad ini juga pernah hidup di Turki. Kenapa dia bisa hidup di Turki? Ya, pada tahun 1436, Vlad II Dracul naik tahta, kemudian digulingkan pada tahun 1442 oleh faksi saingannya yang bersekutu dengan Hongaria. Namun dia berhasil mendapatkan jaminan dari Kesultanan Ottoman untuk mendapatkan tahtanya kembali dengan syarat akan membayar upeti kepada Sultan. Jadi ayahnya sempat lengser dan naik kembali berkat dukungan daripada Kesultanan Ottoman. Jadi naik kembali dengan syarat yaitu Vlad II atau ayah daripada Dracula ini membayar upeti kepada Sultan. Pada saat usia 13 tahun, Vlad III atau Dracula dan Radu, adik tirinya, diserahkan ke Ottoman untuk dididik dalam logika Islam dan bahasa Turki serta karya sastra. Dia akan berbicara bahasa ini dengan fasih dalam tahun-tahun berikutnya. Meskipun mendapat pendidikan, Vlad sama sekali tidak senang berada di tangan Turki. Dia marah dan sangat cemburu kepada adik kecilnya yang sangat mendapat julukan Radu Selvrumos atau Radu yang tampan karena sifatnya yang kasar si Dracula tadi kepada instrukturnya dan wataknya yang keras kepala, maka dia dipenjara dan dihukum cambuk sebagai pelajaran. Sedangkan Radu berperilaku baik bak seorang kesatria. Radu kemudian memeluk agama Islam dan bersahabat dengan anak Sultan Murad II. Mehmed II kemudian dikenal dengan Sultan Al-Fatih. Jadi dia bersahabat dengan Sultan Al-Fatih waktu masa kecil dan diperkenankan masuk ke dalam pergaulan Kesultanan Ottoman dan menyandang gelar Bey. Hal ini diduga kuat menjadi dasar mengapa Vlad begitu bencinya dengan Ottoman, Janissary atau pasukan elit Kesultanan Ottoman, adiknya Radu yang memeluk agama Islam, dan Pangeran Ottoman Mehmed II ataupun Sultan Al-Fatih. Vlad juga iri dengan preferensi ayahnya kepada kakak tirinya, Mircea II dan Vlad Kalugarul. Vlad juga tidak lagi mempercayai kerajaan Hungaria dan ayahnya sendiri yang menurutnya tega menukar dirinya dengan Kesultanan Ottoman dan mulai mengkhianati sumpah pada Ordo Naga dan melawan kepada Kesultanan Ottoman. Jadi untuk memperbaiki ataupun memperkuat hubungan antara Ottoman dengan Vlad II, ayah Dracula, selain untuk membayar upeti, Ottoman juga meminta anak daripada Raja Vlad II untuk berada di Turki, sehingga hubungan antara Ottoman dan Vlad II ini atau Rumania sekarang itu lebih erat. Tetapi ternyata dari 2 orang anak daripada Raja Vlad II yang dikirim ke Turki, itu 1 orang yang menerima dengan ikhlas, yaitu adik tirinya si Radu, dan 1 lagi Vlad III ataupun Dracula ini menyimpan dendam yang begitu besar kepada Kesultanan Ottoman. Nah, terus kembali ke Wallachia.
pada bulan Desember 1447, para boyar atau bangsawan yang didukung oleh pejabat jenderal kerajaan Hungaria, Jonas Hunyadi, memberontak kepada Vlad Dracul dan dibunuh di dekat Balteni. Mircea, kakak tiri tertua Vlad, menjadi buta dan dikubur hidup-hidup di Targoviste. Kemudian Vladislav II diangkat oleh Janus Hunyadi menggantikan Vlad II Dracul. Jadi ayahnya dikudeta oleh orang-orang bangsawan daripada Hungaria. Jadi dikudeta. Untuk melindungi Wallachia dari kejatuhan kepada kerajaan Hungaria, Kesultanan Ottoman menyerang Wallachia dan berusaha menempatkan Vlad III sebagai penguasa Wallachia pada tahun 1448. Namun hanya dalam hitungan bulan, Hunyadi menyerang kembali Wallachia dan menempatkan sekutunya Vladislas II dari klan Danesti untuk naik tahta. Jadi Ottoman tidak tinggal diam. Ottoman melindungi daerah sekutunya dengan menyerang kembali dan menempatkan Vlad III atau Dracula sebagai raja, tetapi diserang kembali oleh Hungaria dan ditaruhlah Vladislav II menjadi raja. Vlad lalu pergi ke Moldavia dan mendapatkan perlindungan dari pamannya, Bogdan II, pada tahun 1451. Bogdan dibunuh oleh Peter III Aron. Hal ini mengakibatkan Vlad pergi ke kerajaan Hungaria. Terkesan dengan pengalaman Vlad yang pernah berada di Kesultanan Ottoman, Hunyadi kemudian mempersatukan kekuatannya dengan Vlad dan menjadikan Vlad sebagai penasehatnya. Jadi si Vlad ini lari ke Hungaria, dan Hungaria terkesan dengan Vlad karena Vlad pernah diasuh oleh Ottoman, sehingga Vlad dijadikan sebagai penasehat daripada Hunyadi yang melengsarkan kekuasaannya sebenarnya. Inilah politik. Padahal Hunyadi yang melengsarkan si Vlad. Vlad juga sebenarnya didukung oleh Ottoman, tetapi mungkin karena benci yang terlalu mendalam sehingga dia sudah buta akan kebaikan daripada Ottoman. Pada tahun 1453, tentara Kesultanan Ottoman Mehmed II ataupun yang bergelar Sultan Al-Fatih merebut Konstantinopel. Setelah pengepungan selama 7 minggu, hal ini mengakibatkan berakhirnya kekuasaan Romawi Timur. Pada tahun 1456, 3 tahun setelah penaklukan Konstantinopel, Ottoman merebut Hongaria dengan merebut Beograd. Hunyadi mulai terkonsentrasi dengan penyerangan di Serbia, sementara Vlad dan pengikutnya berangkat ke Wallachia, membebaskan tanah airnya dan membunuh Vladislav II dengan pertarungan 1 lawan 1. Vladislav II ini sebenarnya yang dinaikkan oleh Hunyadi, tetapi terakhir diambil lagi oleh Vlad III atau Dracula dari Vladislav II. Di masa pemerintahan, hal pertama yang dilakukan Dracula sebagai penguasa adalah melakukan reformasi dengan cara menghukum orang-orang yang berani melawan dia dan melawan keputusannya. Bahkan di dalam sejarah, yaitu tentara-tentara Ottoman ataupun Turki zaman dulu yang berhasil mengambil alih beberapa saat dari Hungaria dan menempatkan Vlad III sebagai kaisar ataupun rajanya, tetapi pasukan Turki ini semuanya dihukum dengan cara disula, sehingga Sultan Ottoman itu marah dengan Vlad III, dan ternyata ketika Vlad III itu diserang kembali dengan Hungaria, cerita tadi itu sudah tidak didukung oleh Ottoman Turki, sehingga dia bisa kalah dan diambillah kekuasaannya dengan Hungaria. Jadi dia lari ke pamannya yang tadi, terus dia ke Hungaria karena dia di Ottoman sudah tidak diterima lagi. Itulah kenapa dia bisa ke Hungaria, dan Hungaria
merasa karena dia sudah pernah di Ottoman, jadi sedikit banyak mengetahui bagaimana sistem perang daripada Ottoman pada saat itu. Dan yang lebih parahnya lagi, dia menghukum semua orang-orang Islam yang berada di Wallachia itu dengan disula juga. Pertamanya diarak dengan telanjang, terus di lapangan dia disula semuanya, dari bangsawannya, masyarakat Islamnya, pelajarnya, tentara Turkinya, semuanya disula. Nah, karena hal itu Dracula memusatkan semua pemerintahannya di Benteng Ponari. Benteng ini dibangun dari keringat para pangeran dan keluarganya yang ditawan pada hari Paskah. Hari itu semua dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan kasar, membangun kastil. Setelah diberi jamuan besar-besaran, beberapa pangeran yang melawan ditangkap dan disula di tempat. Nah, inilah dia awal kenapa nama Dracula menginspirasi dengan sosok vampir. Karena dia pada saat itu menjamu besar-besaran para bangsawan, pangeran, dan lain-lain. Itu semua dijamu, dan ada yang tidak sepakat itu disula, dicucuk dari lubang duburnya sampai ke tenggorokan. Dan sebagian riwayat menceritakan darahnya ditampungnya dan dia celupkan ke rotinya saat dia makan. Makanya nama Dracula itu terinspirasi dari nama dia. Benteng ini akhirnya dikepung oleh Radu, si adik tiri, yang menyerang atas perintah Sultan Mehmed II ataupun Sultan Al-Fatih. Radu adalah panglima perang sekaligus anggota dari Kesatuan Yanisari. Nah, itu dia. Jadi yang mengalahkan dia adalah Turki Utsmani. Ottoman itu sebelum penaklukan Konstantinopel. Turki Utsmani yaitu Sultan Al-Fatih itu setelah menaklukkan Konstantinopel dan membunuh si Vlad. Bahkan di beberapa riwayat mengatakan kepala si Dracula ini dipenggal dan kepalanya dibawa pulang ke Turki, ke Istanbul, dan dipajang di benteng supaya memberitahuan kepada masyarakat bahwasanya orang yang begitu sadisnya membantai orang Islam pada saat itu telah ditaklukkan oleh Sultan Al-Fatih. Jadi sebenarnya inilah nama Dracula, inspirasi daripada karakter vampir pada novel Bram Stoker, yaitu Vlad III Dracula. Karena dia begitu kejamnya, begitu sadisnya membantai orang-orang dengan sulanya. Nah, makanya dia diberi gelar Vlad Tepes. Jadi mungkin itulah dia kisah singkat daripada Vlad Tepes. Sekian dan terima kasih. Nah, itu dia kisah daripada sosok Dracula yang luar biasa sadis dan kejam, menghukum orang tanpa belas kasihan, tanpa melihat sosok pri kemanusiaan. Dan yang menjadi banyak korbannya adalah orang-orang Muslim dari Ottoman ataupun Turki Utsmani, sehingga Turki pada saat itu dipegang oleh Sultan Al-Fatih sangat-sangat marah kepada dia. Tetapi sejarah ini dikaburkan oleh bangsa-bangsa barat. Bahkan di satu film tentang Dracula ini, tentang kisah kepahlawanan Dracula, itu disebutkan bahwasanya Raja Ottoman itu sangat sadis. Padahal aslinya adalah sebaliknya. Dracula membantai lebih daripada 100.000 orang Muslim pada waktu itu dengan cara disula ataupun dicucuk dengan kayu dari dubur sampai ke kerongkongannya. Tetapi di film itu Sultan Ottoman yang sadis, padahal tidak. Sejarahnya adalah Dracula yang begitu sadis. Tetapi dia
dinobatkan sebagai pahlawan dari negara Rumania karena dianggap berhasil mempertahankan wilayah Rumania yang sekarang Rumania tidak jatuh ke dalam Kesultanan Ottoman ataupun Turki Utsmani pada saat itu, sehingga dia dinobatkan sebagai pahlawan nasional Rumania. Ya, itulah dia. Nah, ini semakin lama akan semakin menarik. Kita akan terus ungkap sejarah peradaban Islam yang begitu megahnya pada saat itu. Nah, saya akhiri untuk hari ini. Apabila ada ucapan dan perbuatan yang kurang berkenan pada teman-teman, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.